Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tentang case method perpindahan panas heat exchanger pada PT PLN Pembangkit Belawan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nina Amelia dan rekan saya ada Bijak, ada Kledian, ada Erlina, ada Kweni Cindy, dan ada Ivana. Baik, yang pertama, kami memilih PT PLN Pembangkit Belawan sebagai objek studi kasus karena merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di wilayah Sumatera Utara yang sangat bergantung pada sistem heat exchanger untuk menjaga efisiensi proses pembangkitan. Di industri pembangkitan listrik, terutama pada sistem PLTU, kinerja peralatan seperti high pressure heater atau HPH berperan penting dalam menjaga kontinuitas suplai listrik. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa salah satu peralatan penting di PLTU Belawan adalah high pressure heater Oke, atau pada HPH, case ini kita yaitu heat menganalisis performa exchanger perpindahan tipe panas pada cell high and pressure tube heater yang atau berfungsi HPH untuk memanaskan berdasarkan air, data operasi umpan aktual. atau feed Untuk water mengetahui sebelum efektivitas masuk ke pemanasan dalam feed water boiler. oleh steam Media exchanger, pemanas yang analisis digunakan dilakukan adalah dengan menghitung uap nilai hasil beda suhu ekstraksi rata-rata turbin. atau delta TM Nah, atau dengan adanya LMTD, HPH yang mana ini, laju perpindahan panas beban aktual pemanas nilai boiler Q itu akan serta berkurang, koefisien perpindahan panas sehingga total kalor yang atau dibutuhkan U. untuk Selain mengubah itu, air dilakukan menjadi uap perbandingan itu antara lebih sedikit. konfigurasi aliran aktual Selain tipe itu, 1.2 dan efisiensi konfigurasi alternatif PLTU itu tipe meningkat 2.4 dan untuk konsumsi melihat bahan pengaruh bakar jumlah pas menurun. terhadap delta TM. Oke, Selanjutnya baik, si kita ke LMTD langkah dan pengerjaan. luas Jadi langkah perpindahan panas pengerjaan itu atau nilai bagaimana? A. Yang pertama, Tujuan kita utama mencari dari data case yang ini adalah diketahui dari menentukan jurnal. bagaimana Dengan perubahan diketahui konfigurasi THI aliran 93,6 9,6 derajat derajat Celcius, panas, TH out serta yaitu evaluasi durasi 8,3 efektivitas derajat thermal, Celcius, high pressure TGI heater atau HPH 135,5 secara derajat absolut, Celcius. TC out 209 derajat Celcius dengan nilai A 200 meter persegi dan nilai MC-nya itu 64,28 kg per S. Selanjutnya, kita menghitung delta TLM yang dimana rumus dari delta TLM yakni delta T2 dikurangi delta T1 dibagi dengan ln delta T2 per delta T1. Kita harus menghitung dari delta T1 dulu, yakni rumusnya TH in dikurangi TC out menghasilkan 111,6 derajat Celcius. Lalu kita menghitung dari delta T2 dengan rumus TH out dikurangi TC in, yakni hasilnya 33,4 derajat Celcius. Lalu kita bisa menghitung delta TLM dengan memasukkannya ke dalam rumus, yakni 33,4 derajat Celcius dikurangi 111,6 derajat Celcius dibagi dengan ln 33,4 derajat Celcius per 111,6 derajat Celcius, yakni nilai delta TLM-nya 64,822. Selanjutnya kita menghitung FT, di mana kita menghitung 2 FT, yakni untuk tipe yang 1-2, ini sesuai dengan alat yang kita kerjakan, dan juga untuk tipe 2-4, ini adalah tambahan agar kita bisa membandingkan. Jadi yang pertama kita menghitung FT, kita membutuhkan menghitung Y dan Z, di mana kita menghitung Z itu rumusnya THI dikurangi TH out per TC out min TC in. Jadi hasil dari Z-nya sendiri itu adalah 3,334. Lalu kita selanjutnya menghitung Y atau yang sumbu X-nya dengan rumus TC out min TC in dibagi TH in min TC in menghasilkan 0,2308. Setelah itu kita ngeplot ke grafik yang untuk tipe pertama yakni 1-2 menghasilkan FT-nya yakni 0,89. Lalu kita mengupload ke grafik yang tipe 24 yakni menghasilkan FT-nya 0,93.
Nah, setelah plotting kita kan sudah mendapatkan FT atau correction factor. Nah, correction factor ini bisa digunakan untuk mencari delta TM, delta T min, kayak delta T rata-rata fluida di dalam heat exchanger tersebut. Nah, delta TM ini sama dengan hasil kali faktor koreksi dengan delta T LMTD yang tadi sudah dijelaskan, seperti itu sudah dikerjakan. Nah, untuk uh, tipe 1-2 yang sesuai dengan kondisi di PLN tadi itu uh, FT-nya dihasilkan itu adalah 0,89 dikalikan FT ini tak berdimensi ya, dikalikan delta TM yang ini sebenarnya dimensinya ini dimensi suhu tetap derajat Celcius, dikalikan 64,8228 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 57,69231646 derajat Celcius. Selanjutnya untuk jika kita modifikasi menjadi tipe 24, misal kita asumsikan HPH tersebut adalah 24 shell and tube heat exchanger, maka delta TM, maka FT-nya itu yang akan berubah. Untuk delta T LMTD-nya itu masih sama, yaitu 64,8228 derajat Celcius. Dia tidak berpengaruh karena delta T LMTD itu didapatkan dari suhu-suhu fluidanya itu. Jadi yang berpengaruh itu di FT-nya, apa itu correction factor-nya itu yang berbeda karena grafiknya itu yang berbeda. Diagram RA Bowman untuk tipe 1, 2 dan 24 itu berbeda, sehingga nilai correction factor-nya itu juga berbeda, yang didapatkan yaitu 0,93 dari plotting tadi yang sudah dijelaskan, sehingga delta TM-nya yang dihasilkan adalah 60,285 derajat Celcius. Nah, delta TM ini bisa kita gunakan untuk itu masih nanti. Selanjutnya adalah kita mencari Q. Q ini kita dapatkan dari integral MCP/dt. Nah, CP di sini ini adalah dalam bentuk fungsi T, yaitu fungsi polinomial ya, A plus BT plus CT kuadrat plus A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus E T pangkat 5, seperti itu, polinomial derajat 5. Nah, koefisiennya ini A, B, C, D, E tadi itu koefisiennya. Nah, itu ada di bukunya Bruce E. Pauling, judulnya The Properties of Gases and Liquid. Itu ada di appendix-nya, itu koefisien CP-nya itu untuk air adalah seperti yang ditampilkan, seperti itu. Nah, dia kan dalam bentuk fungsi T ya. Kita tentukan batas atas dan batas bawah. Batas atas dan batas atasnya itu yaitu T2 209 derajat Celcius, dan batas bawahnya adalah T1 yaitu 175,5 derajat Celcius. Dan pastikan ini persamaan ini berlaku untuk suhu. Apa sih suhu Celcius atau Kelvin, dan satuan-satuannya itu juga dipastikan. Ini satuannya ini adalah Joule per gram derajat Celcius, seperti itu. Maka bisa kita gunakan di sini kita gunakan yang derajat Celcius, seperti itu. Nah, masanya tadi karena dia satunya Joule per gram derajat Celcius, maka massa yang kita ketahui tadi kan masih dalam kilogram. Yang dari spesifikasi dari literaturnya itu masih dalam kilogram, maka kita harus ubah ke gram per sekon. Di sini masanya ini adalah laju alir massa, begitu, mengalir. Maka nanti Q-nya itu satuannya Joule per sekon, karena masanya itu gram per sekon, maka Q-nya itu Joule per sekon. Joule per sekon itu apa? Watt. Nah,
kita integralkan tadi, integral MCPDT seperti itu. Batasnya batas atas 209 derajat Celcius, batas bawahnya 175,5 derajat Celcius. Nah, kita mendapatkan Q-nya itu yaitu 8 berapa ini? Nolnya ada berapa ini? 8 sekitar 8,6 kali 10 pangkat 6 Joule ya. Atau 8.629 kilojoule seperti itu per sekon. Maka bisa juga diganti ke kilowatt juga bisa karena joule per sekon itu watt. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai U. Kita tadi kan sudah tahu bagaimana nilai dari delta Tm, delta T min seperti itu. Nah, Q itu sama dengan UA delta Tm. U itu apa sih? U itu adalah koefisien perpindahan panas overall. Satuannya Joule per meter persegi derajat Celcius. Seperti itu. Nah, U ini bisa kita ketahui dari membagi Q yang kita dapatkan dari proses integrasi tadi dengan luas area dan delta Tm. Luas area perpindahan panas di sini sudah diketahui yaitu 201 meter persegi. Q-nya tadi sudah disebutkan, maka U-nya kita tinggal mengoperasikan ini Q per A delta Tm, yaitu kita mendapatkan 744,2086 sekian Joule per meter persegi derajat Celcius. Nah, ketika tipenya adalah 12 seperti itu, sesuai dengan keadaan di sana, sesuai dengan keadaan aktualnya. Nah, ketika kita asumsikan sebagai 24 shell and heat exchanger, maka si Q ini juga berubah akibat dari delta M-nya yang berubah tadi seperti itu. Maka U-nya akan sama dengan 744. Oh, masih tidak relatif tidak berbeda jauh ya. Oh, A-nya berubah. Oh, ada perubahan A juga ya. Q-nya itu sekitar 744, sekian tadi Joule per meter persegi derajat Celcius. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu terdapat perbedaan pada tipe 1, 2, dan 24 itu ada nilai dari luas perpindahan panasnya. Lalu untuk penyebab delta Tm-nya meningkat pada tipe 24 itu karena faktor koreksi dari LMTD atau VT yang menghasilkan tipe 24 ini lebih besar sekitar 0,93. Sedangkan alirannya itu lebih mendekati counter current. Lalu untuk perbedaan suhu rata-ratanya itu lebih stabil. Dan efisiensi perpindahan panasnya meningkat, otomatis untuk delta Tm-nya itu meningkat. Lalu untuk alasan luas perpindahan panas A24 itu menurun karena dilihat dari rumusnya, dari hasil perhitungan itu antara U dikali delta TLM itu dia menghasilkan lebih besar, sehingga dibanding terbalik maka A yang dibutuhkan lebih kecil. Untuk perbandingan secara efektif dari tipe 1-2 itu efektivitasnya perpindahan panas lebih rendah. Hasil delta Tm-nya kecil sehingga butuh luas perpindahan panas yang besar. Keadaannya stabil, sederhana, dan umum dipakai pada HP heater di industri PLTU. Untuk tipe 24 ini efisiensi perpindahan panasnya lebih tinggi sehingga luas perpindahan panasnya mengecil dan secara teori lebih efektif tetapi tidak selalu cocok untuk tekanan tinggi. Mengapa pada jurnal itu masih menggunakan tipe 1-2? Karena meskipun tipe 24 dianggap lebih efisien secara thermal, tapi HP heater tetap memakai tipe 1-2 karena desainnya itu dianggap lebih sederhana. Lalu untuk biaya pembuatan lebih rendah,
lebih stabil pada tekanan atau temperatur tinggi, mudah dalam operasi dan maintenance, kemudian resiko temperatur cross lebih mudah dikontrol. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwa tipe 124 ini memiliki delta TM yang lebih besar, sekitar 60,28 dibanding tipe 12, yaitu 57,69 derajat Celcius. Lalu untuk kenaikan delta TM itu disebabkan oleh faktor koreksi atau VT, sehingga pada pola perpindahan panasnya itu menjadi lebih efektif. Karena delta TM-nya pada tipe 24 ini meningkat, maka luas perpindahan panas yang dibutuhkan itu menjadi kecil, sekitar 192,35 meter kuadrat, dan berbanding terbalik dengan tipe 12, yaitu 201 meter kuadrat. Dengan demikian, pada tipe 24 ini secara teoritis dianggap lebih efisien, tapi pada aplikasi di lapangan tetap menggunakan tipe 12 dengan perbandingan pertimbangan desain mekanis, biaya, dan kestabilan operasi pada tekanan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.